Oke ya, di sini gue balik lagi bersama Kick and Rush. Di sini gue kedatangan bintang tamu fans MU sejati nih orang nih. Namanya siapa nih? Nama gue Dika. Menurut lu apa nih masalah MU nih sekarang? Permainan aja permainan. Jujur gue gak terlalu ngerti ya soal taktik, tapi kalau yang gue lihat dari 3 pelatih setelah Sir Alex nih ya, David Moyes, terus juga Van Gaal, terus sampai Mourinho, si Ole ini tuh nggak mainin terlalu banyak taktik, mungkin dia nggak main kayak Pep yang banyak passing atau kayak Klopp yang juga gaya Jerman lah, kayak gimana sih dia main banyak passing banyak taktik. Tapi di Ole ini tuh dia main cepat, terus juga dia main lebih cepat, terus serangan-serangannya lebih mematikan dibanding Mourinho sama Van Gaal. Karena kalau lihat deh, Van Gaal tuh mungkin penguasaan bola dia banyak ya, penguasaan dia selalu dominan, tapi pas udah di penyerangan depan tuh dia pasti bingung, terus juga jarang sih buat menang gol dengan gol banyak gitu. Sementara kalau di Ole sekarang ya lu bisa lihat lah, Ole tuh per pertandingan mungkin banyak yang ngegolin mungkin 5, kayak kemarin tuh yang lawan Southampton tuh anjing banget ya. Jadi 9-0 tuh kalau menurut gue keren banget sih. Itu jarang buat MU setelah ditinggal Sir Alex ya. Itu mah gara-gara kartu merah. Mungkin itu juga, tapi ini loh, di zaman Van Gaal, di zaman Mourinho sekalipun buat nyetak banyak gol tuh kayaknya nggak ada haus, nggak ada keinginan buat nyetak gol banyak gitu loh. Kayak ya udah menang, sekedar menang, terus bertahan. Ya lu tau lah gaya Mourinho. Tapi emang ini gak ada kaitannya sama pembelian pemain. Coba aja lu bandingin pemainnya Mourinho sama sekarang jauh banget anjir. Nah justru itu gue bilang, Ole ini tuh pintar banget gitu loh buat ngasih pemain, buat transfer pemain. Dia tuh ngambil pemain-pemain dari Inggris dulu sih. Coba lu lihat Jurgen Klopp deh. Jurgen Klopp tuh mana itu pas Jurgen Klopp sih ya, tapi kalau menurut gua transfer di era Ole tuh lebih lebih bagus aja gitu. Dia ngambil Maguire, dia ngambil Bisaka, dia pinter benahin poros yang paling vital di MU yang di zaman Van Gaal, di zaman Mourinho itu sangat riskan gitu loh. Jadi posisi justru menurut gua Maguire ini untuk ukuran harganya sama kualitasnya nggak sepadan nggak sih menurut lo? Ya kalau bisa dibilang kalau sama harga ya mungkin belum, kalau menurut gue ya belum ya, keyakinan gue. Nah kalau coba lu bandingin antara Maguire sama Smalling atau Jones, pasti kan jauh kan? Iya tapi kan harganya balik lagi. Iya tahu gue, tapi kan namanya back. Kalau menurut gue Maguire nggak punya kapasitas seperti Van Dijk yang bisa langsung settle, bisa langsung buat lini belakang ini padu semua. Nah Maguire tuh nggak punya itu, dan kalau menurut gue Maguire tuh harus punya tandem. Nah ini yang belum MU punya gitu loh. Emang Lindelof sama Bailey kurang? Ya Bailey tuh banyak cedera kan, lu tahu lah. Walaupun dia memang, kalau gue bilang secara permainan Lindelof tuh Bailey tuh lebih bagus daripada Lindelof. Cuman kalau buat setup serangan siapa nih? Bailey apa Lindelof? Pastilah Lindelof tuh suka ngasih bola-bola ke depan kan. Kayak dia lebih suka long ball ke depan ya? Akurat juga ya? Kalau jarang buat Bailey gitu loh. Kalau Bailey mungkin dia gayanya tuh kayak Bisaka gitu loh. Bisaka kan sangat kuat di belakang, tackle-nya sangat bagus, tackle-nya sangat bisa buat lawan tuh nggak bisa lewatin dia. Tapi kalau untuk setup serangan mungkin masih kurang. Tapi gue yakin ya proses sih kalau menurut gue. Umurnya berapa sih? Umurnya berapa? Kayak masih muda dah. Enggak, masalahnya menurut gue ya Bisaka ini lebih ke back yang konvensional doang. Jadi cuma bertahan, jadi selayaknya back aja, bukan back modern yang bisa umpan crossing, silang, setup serangan, lincah di sepertiga lapangan. Tapi kalau dilihat dari musim pertamanya, dari musim sekarang nih ya, menurut gue dia mulai ngebantu serangan jerak. Dan tetap, nah kalau menurut gue Lindelof Bisaka tuh harus punya backupnya gitu loh. Kayak misalkan di lini back sayap kiri di Luke Shaw,
Tahun lalu Luke Shaw tuh main nggak konsisten. Dia main di zona nyamannya lah. Terus tiba-tiba sekarang ada Telles. Ya walaupun gue juga belum yakin sama Telles, tapi Telles tuh punya setup serangan yang bagus. Cuman pas bertahan dia tuh nggak sebagus Shaw. Dan kalau menurut gue Shaw sama Telles ini itu saling push, saling kasih kompetisi di dalam tim itu sendiri, jadi mereka berdua makin bagus gitu mainnya. Bisakah siapa sih backupnya? Bisakah nggak ada sih. Bisakah ya cuman Brandon William. Lu bisa apa? Kalau gue mau jujur ya, apa yang bisa lu harapkan dari pemain muda gitu loh? Maksudnya bukan tanpa mendiskreditkan pemain muda ya, tapi menurut gue dia masih berproses gitu loh. Jadi Bisakah kalau menurut gue di musim depan, transfer musim depan tuh dia harus punya backup yang sepadan lah. Kalau menurut gue gitu sih. Jadi menurut lu back four yang sekarang udah bagus atau ada yang mau dibeli lagi? Harus banget. Nah, tapi back four-nya udah angka mati nggak? Begini, Bisakah, Maguire, Lindelof sama Shaw itu udah 4-4-nya udah benar belum? Atau harus ada yang dibuang salah satu? Kalau menurut gue nggak harus dibuang sih, karena yang kita butuhkan dari sebuah kompetisi yang padat kayak Liga Inggris, terus juga kalau MU main di Liga Champion, terus dia main di FA Cup, dia main di Carling Cup, maksudnya di FL Cup, Carabao. Nah kalau menurut gue yang diperluin itu adalah kedalaman squad ya. Nah yang kalau menurut gue sendiri, MU tuh nggak terlalu punya kedalaman squad yang begitu dalam gitu. Kalau lihat City, di back dia tuh punya siapa? Ada Laporte, ada Ruben Dias, terus ada siapa lagi tuh? Benjamin Mendy, ada kayak Walker, Stone tuh. Di MU siapa? Di MU cuman Maguire, terus juga Lindelof, Bailey. Ini yang 3 doang. Tuan ZW. Gue yakin dia punya potensi cuman untuk mentality gue yakin dia belum punya cukup kuat buat bermain lebih baik ya sih. Enggak, maksudnya balik ke pertanyaan gue tadi, back four-nya apa Lindelof harus digantiin sama back yang lebih bagus? Iya, gue setuju. Nah, iya harus. Tapi maksudnya Lindelof tetap jadi pemain cadangan maksudnya. Iya, wajib. Kalau menurut gue wajib beli. Kalau menurut gue back tipe kayak gimana yang bisa jadi tandemnya Maguire? Tipikalnya gimana? Apakah yang larinya cepat atau bisa setup atau bisa bertahannya cepat? Kalau lihat pemain MU, lu lihat deh main di MU, pemain kalau setup bola, kalau nggak mau nge-build serangan, mau buat serangan tuh back ini nih, keempat back ini nih, dia tuh nggak punya ketenangan Lu lihat deh, kalau di press dia langsung panik kan, langsung nggak jelas lah. Nah kalau menurut gue dia harus punya ketenangan sih. Terus dia juga harus bisa setup serangan. Kayak gitu sih. Kalau Maguire, kalau menurut gue dia nggak cukup punya kapasitas, punya kualitas buat setup serangan. Tapi dia headingnya bagus nggak sih, Maguire? Heading bola atas lah kan kunci MU kan kadang-kadang sering banget kebobolan set piece kan, corner gitu-gitu. Bola atasnya kuat nggak sih Maguire? Kalau menurut gue kurang sih. Berarti harus beli yang bola atasnya kuat dong. Ya bisa jadi. Jadi lu lebih ke back yang tipikalnya kuat heading atau tipikal back yang cepat buat cover bola? Kalau heading kan mungkin bisa di cover sama pemain lain ya. Tapi menurut gue yang bisa build up serangan, terus juga punya ketenangan yang bisa ngalirin bola ke lini depan. Karena kalau gue lihat back dari City, back dari Liverpool itu kalau megang bola sangat tenang di daerahnya. Dia bisa ngoper-oper dengan tenang gitu loh. Dia bisa merubah dari posisi ke belakang ke depan, ngasih umpan bola ke depan, dan MU itu nggak punya kapasitas itu backnya. Kayak Van Dijk, terus juga Trent Alexander-Arnold, terlepas Arnold lagi jelek kan sekarang. Cuman Arnold dia punya buat skill sih. Tapi idealnya kan back sayap kan kayak gitu kan, Dik. Iya, idealnya kayak gitu. Karena gue ngefans banget sama Trent Alexander-Arnold. Ada keinginan untuk bisa begitu kan maksudnya. Kayak Trent Alexander kan. Ya sangat. Kalau menurut gue dari zaman Fergie itu roh MU tuh ada di salah satunya juga ada di back kanan.
bek kanan sama kiri itu sangat bagus gitu loh. Ada Gary Neville, ada zaman terakhir MU juara, ada Rafael tuh main bagus banget. Ya Valencia juga bagus. Cuman ya lu tau lah Valencia udah kegerus umur. Dan kalau menurut gua ini butuh tipikal pemain back kanan kayak gitu sih. Dan kalau back kiri gue yakin udah aman lah. Shaw sih udah bagus. Udah bagus dia gue yakin. Menurut gue dia malah bisa disandingin sama Robertson sih kualitasnya. Iya gak sih? Iya sih bisa. Tapi dia bisa ini gak sih? Apa ngasih long pass yang bagus si Shaw? Shaw. Crossing. Long pass. Kalau crossing kan semua pemain juga bisa. Bisa, tapi nggak mematikan antara Robertson atau Alexander Arnold. Iya, sebenarnya Pogba kan. Iya, tapi gue nggak ngerti ya kenapa Pogba nggak bisa settle cepat di United. Geser ke tengah deh. Tadi kan udah nih defense. Menurut lo komposisi yang ideal tuh bagi MU apa sih? Pemain tengahnya 3 kan 2 holding, 1 attacking. Gue sejatinya sih suka kalau Fred. Ya. Pogba. Ya Bruno lah. Ya 3-nya itu. Iya. Tapi bukannya Fred biasanya pasangannya sama McTominay. Tapi kalau buat defense, menurut gue Fred itu bagus banget, Jera. Dia tuh bisa lari ke sana, bantu bertahan juga, tackle-nya juga udah makin membaik. Maksud gue ini apa? Pogba nggak dimainin, maksud gue ganti McTominay. Idealnya bukannya begitu. Kalau lawannya nyerang, catatannya. Masalahnya kan Pogba tuh jarang main loh kalau lawan tim yang nyerang. Gue nggak terlalu melihat ya, tapi iya. Seharusnya Pogba ada di line up ya. Gue sih berharapnya gitu karena McTominay sendiri dia bagus. Cuman ya itulah semua pemain MU sih. Gue nggak bilang Tominay doang. Semua pemain MU kalau menurut gue inkonsistensinya kurang gitu loh. Apalagi untuk lawan tim-tim papan atas ya sampai sekarang aja MU belum menang 1 kali pun kan, bahkan gegolin aja juga dikit, cuma lawan Tottenham tuh yang itu pun juga bukan penalti kan. Iya, kebanyakan 0-0. Iya sih. MU kalau lawan tim yang menyerang malah ini buntu ya. Iya, belum cukup lah kalau menurut gue untuk penyerangannya. Untuk taktiknya juga, walaupun gue nggak terlalu mengerti taktik ya, tapi secara taktikal untuk lawan tim-tim besar itu masih kurang kreatif lah. Dia ngalirin bola, tapi kalau Pogba itu kurangnya kalau menurut gua, defense-nya dia kurang jerak. Kalau Fred kehilangan bola atau Matic atau McTominay kehilangan bola, dia bisa langsung ngambil bola lagi. Tapi kalau Pogba dia terlalu lambat untuk bergerak, terus juga untuk saat pas build up serangan itu, gue nggak ngerti kenapa dia selalu dribble yang terlalu lama sampai ngasih umpannya tuh terlambat gitu loh. Jadi itu ruangnya udah ketutup duluan gitu. Iya. Kalau Bruno kan cepet ya. Ada ruang passing ke depan, ada ruang passing ke depan. Sebenarnya kan MU harusnya punya 2 kreativitas kayak Bruno lah. Minimal ada 2 pemain lagi lah yang kayak Bruno kan sebenarnya. 1 atau 2 lah. Iya, maksudnya jangan bertumpu pada Bruno doang. Kalau di lini depan kita butuh, menurut gue MU butuh pemain yang sekualitas sama Bruno, 1 atau 2 lah. Terus kalau di back ya kayak yang gue bilang tadi tuh, kita harus beli tandemnya Maguire gitu. Lini serang MU tuh nggak ada yang berani nusuk jerak. Dia yang berani bermain, dia cuma oper-operan, tapi nggak ada yang berani buat nusuk ke area kotak penalti. Nggak ada yang pemain kayak Mahrez, nggak ada yang pemain kayak siapa ya, kalau Salah atau Mane. Kalau menurut gue Greenwood atau Rashford ya emang dia punya kapasitas, tapi kalau menurut gue emang belum seharusnya dipakai dengan maksimal sih. Tapi Rashford sama Greenwood kan emang bagusnya buat nusuk-nusuk gitu, Dik. Catatan golnya juga lumayan, maksudnya nggak kalah lah sama Mahrez sama Sterling, maksudnya kualitas buat nusuknya ya, sepertiganya. Iya, tapi memang kurang sih, nggak sebagus Mahrez sama Sterling kalau menurut gua. Makanya kalau perlu ya harus punya wing lebih bagus lagi kayak Sancho. Ya. Enggak, Sancho menurut gua overrated anjir. Apa? Overrated. Gue sih sering nonton Bundesliga ya. Terus gue nonton Dortmund juga. Emang mainnya kadang-kadang
bagus banget. Cuman 5 pertandingan gitu hancur. Gitu lah. Namanya juga pemain Inggris kata gue. Kayak Jack Grealish lah. Masih muda lah. Angin-anginan anjing. Jack Grealish. Dan kalau menurut gue aja di Inggris itu pemain tuh nggak bisa sebebas di Jerman, di Italia, di Spanyol. Karena lu tau lah media-media Inggris tuh sangat mengagungkan pemain, tapi besokannya kalau main jelek itu bisa dia habis-habisin sama media.